belajar bersama ya Bapak Ibu, bagaimana bisa mendeploy Office 365 dengan murah dan tetapi kita bisa memanfaatkannya dengan maksimal ya Bapak Ibu. Saya pakai headset dulu ya, ini saya langkah yang pertama Bapak Ibu, kalau dari pagi saya menyimak dari paparan pemateri sebelumnya dari pagi tadi, itu menurut saya ya itu membutuhkan biaya yang banyak karena mereka harus sewa hosting terlebih dahulu ya, sewa hosting dan sewa domain. Nah, ini sebagai alternatif saja Bapak Ibu bisa menggunakan domain saja ya. Nah, sebagai syarat kalau di Office 365 itu domainnya SCH-ID untuk sekolah. Bapak Ibu terlebih dahulu bisa mengecek kesediaan domain tersebut di penyedia jasa sewa domain ya. Kalau saya di rumahweb.com ini, nanti Bapak Ibu bisa diakses di sana apakah domain yang Bapak Ibu inginkan itu tersedia. Misalnya kita contohkan saja Bapak Ibu SD, kalau saya guru SD maka saya ingin cek apakah domain saya ini bisa saya gunakan atau tidak ya di rumahweb.com ini, di portal penyedia jasa pembuatan domain SDN misalnya Solo ya. Nah, karena di sekolah saya sudah punya, ini saya pakai contoh yang lain saja Bapak Ibu, .schid. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu, kita search, kita cari ya, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Ya, sekarang kita bisa melihat di sini domain-domain yang bisa kita manfaatkan untuk mendeploy ya. Ini SDN Solo 02 SCH-ID. Ini bisa kita gunakan, ternyata belum ada yang menggunakan. Kemudian kita centang saja di sini. Nah, tadi Pak Soleh mengatakan ya, kita bisa setahun itu cukup dengan membayar 50.000. Ini tidak perlu ya ini. Nanti ini ditambah 5.000 untuk pajaknya, PPN-nya. Kemudian kita klik lanjutkan saja. Kalau sudah tersedia ya Bapak Ibu. Ya, beli hosting sekalian, tidak ya, beli domain saja, kita butuhnya domain saja Bapak Ibu. Oh ya, ini kita harus masuk dulu ke ini membernya ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di rumah web itu harus daftar dulu menjadi membernya, bisa menggunakan Facebook, Twitter atau Gmail. Kalau saya sudah punya member di sini pakai Gmail ya Bapak Ibu. Ini kalau daftar seperti ini langkahnya, nanti silakan dilengkapi data-datanya yang dibutuhkan di sini apa. Kalau saya sudah punya, maka nanti bisa masuk ke member ya. Ini waktu ketutup. Ke client area dari member rumahweb.com. Nanti Bapak Ibu bisa membelinya di sini. Nah, nanti daftar yang dibeli ada di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini saya beli di SD Suruh 1 ya. Nanti diminta untuk memverifikasi. Jangan lupa untuk membeli domain, disiapkan juga Bapak Ibu nanti surat keterangan dari kepala sekolah untuk pengajuan nama domainnya ya Bapak Ibu. Jadi ada suratnya nanti untuk domain ini dibutuhkan supaya bisa aktif. Setelah membeli domain, kalau tidak punya hosting bagaimana? Apakah bisa Bapak Ibu? Bisa sekali Bapak Ibu. Kita gunakan pihak yang ketiga ya, yang lain ya. Ini kita menggunakan Blogger. Saya gunakan blog saja Bapak Ibu. Nanti kita buat suatu blog ya. Ini kita manfaatkan nanti untuk kita alihkan domainnya menjadi schid. Setelah Bapak Ibu nanti buat blog, nanti alamatnya kita alihkan ya Bapak Ibu.
atau kalau bahasa web itu propagasi. Kalau saya sering berkomunikasi dengan admin dari rumah web itu, ya itu untuk propagasinya nanti tergantung dengan admin dari penyedia jasa tersebut berapa lama bisanya. Nah ini di sini nanti kalau Bapak Ibu punya blog sekolah ya misalnya, nah ini bisa dialihkan ke alamat, misalnya kalau saya sudah punya di sini www.sdnsuruh.id ya, sdnsuruh01.id. Nah, nanti diminta untuk memasukkan ini ya, nama, kemudian bidang tujuan, ini dimasukkan di bagian sini Bapak Ibu. Nanti masuk ke member dari rumah web, kita masuknya di sini Bapak Ibu. Ini langkahnya nanti sama untuk deployment juga seperti itu, ke manage domain. Nah, nanti muncul seperti ini, kita akan masuk ke sini DNS management. Ini langkah untuk mengalihkan supaya blog dari sekolah tersebut bisa menjadi berdomain sda.id. Nah nanti apa yang ada di dalam blogger ini kita masukkan ya, kita tambahkan di dalam DNS management ini Bapak Ibu. Add new record nanti ya, misalnya di sini tadi apa, kita copy saja biar tidak salah. Misalnya nama www ini ya, untuk contoh yang meskipun sudah ada, ini kita copy saja di sini www domainnya saja, kemudian apalagi bidang tujuan gas.google.com. Kita lihat dulu ini jenisnya apa ini, Gname ya Bapak Ibu. Nah, ini kita sesuaikan sini, masukkan 2 Gname. Nah, kita pilih Gname, hostname-nya gas.google.com. Kemudian kita add record ya Bapak Ibu. Karena ini sudah terrecord di sini, jadi tidak perlu saya record lagi. Kita punya double tidak jadi, tidak bisa diakses. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ada www.igs.google.com ya. Ini nanti untuk pengalihan dunia. Kemudian yang satu lagi tadi ini ya, UI dan seterusnya. Nanti kita juga sama, ini dalam bentuk Gname juga di DNS management. Kita add new record. Tinggal copy paste saja nanti Bapak Ibu, namanya sama, kita pilih Gname juga. Itu caranya Bapak Ibu untuk mengalihkan blog kita ya, yang berdomain blogspot.com menjadi sdh.id ya. Jadi cukup setahun itu 55.000 saja Bapak Ibu, tidak perlu menyewa hosting ya. Kalau di saya sekolah SD itu tidak perlu hosting dulu sepertinya Bapak Ibu, cukup dengan domain saja karena untuk media informasi sekolah. Langkah selanjutnya apabila sudah dialihkan Bapak Ibu, nanti silakan sama langkahnya seperti Pak Soleh tadi, kita mendaftar terlebih dahulu Bapak Ibu di iya tadi alamatnya saya cari aja di ini Google, saya Office Legal yang A5 for academic institution ya, keywordnya itu. Nah, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu, kita klik aja. Kemudian kita get started for free. Ya, ini for faculty trial ya, kita coba add mungkin yang saya keluar dulu saja, yang tadi sudah login saya keluarkan dulu. Tadi saya login pakai akun sekolah saya.
Ya, Bapak Ibu, tadi sudah mencari di alamat pendaftaran akun Office 365-nya. Kita kemudian mendaftar ya, baru ya karena belum punya. Tidak alamatnya. Student consultation. Ya, ini Bapak Ibu. Sama halnya ketika Pak Soleh tadi memberikan demo untuk yang trial. Kita pilih negara kita, Indonesia. Dan pesanannya bolehlah admin. Dan email bisnisnya ini boleh email Gmail ya, kalau belum punya email bisnis address-nya kita gunakan Gmail saja Bapak Ibu. Misalnya boleh email pribadi kita ya, ini sebagai sarana komunikasi kita dengan Microsoft. Ini diisikan saja nomor handphone Bapak Ibu. Contoh saja Bapak Ibu. Company name, nama sekolahnya, misalnya SDN 1. Organisasi yang kita sesuaikan dengan jumlah anggota yang ada di dalam sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau jumlahnya besar ya pilih yang terakhir ini, tapi kalau jumlahnya ini sampai ini saja. Kemudian kita klik next. Kalau masnya ternyata harus diisi ya, PK gitu saja. Nah ini untuk akun starternya Bapak Ibu ya, ini harus kita isi. Ini kita isi admin, kemudian your company misalnya SDN Solo 1. Kemudian kita diminta untuk membuat password terlebih dahulu Bapak Ibu. Sebenarnya kita create sama ya, seperti kita membuat password di akun Office 365 Bapak Ibu. Ada huruf kapital, huruf kecil ya. Ini kita centang. Ya, selanjutnya kita create my account. Nah, di sini ada permintaan untuk apakah Anda bukan robot ya. Kita pilih nomor HP kita, kode negara +62. +62. Ketemu Indonesia di atas ya. Nah ini maaf, Indonesia. Nah ini kita masukkan. Bapak Ibu ingin verifikasinya lewat SMS atau telepon, ini nanti ada dua cara. Kalau saya ini lewatnya SMS saja ya, nanti bisa kita langsung verifikasi. 62856. Oke, kita text me, nanti kita tunggu verifikasinya lewat SMS ya Bapak Ibu. Dengar suara saya?
Halo. Usernya ya, dan passwordnya yang akan kita gunakan untuk mendeploy. Ini adalah user starternya. Ya memang cukup lama ya untuk mengakses ini. Kita tunggu dulu. Oke, sudah. You are ready to go, kita klik. Nah, ini kita sudah masuk ke sini Bapak Ibu. Welcome, berarti ini sudah berhasil. Kemudian kita klik next Bapak Ibu. Nah, domain name-nya tadi apa yang sudah kita pesan melalui pihak penyedia jasa penyewaan domain ya Bapak Ibu. Misalnya tadi saya pakai ini langsung saja SDN Solo 1 ya. SDN Solo 1.sdh.id. Use this domain. Oke, kita klik. Oh, saya Bapak Ibu, ada yang kurang ternyata. Kita kembali. Kurang H ya. Tipe use this domain. Oke. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam DNS management yang ada di pihak penyedia jasa penyewaan domain Bapak Ibu. txt record ya. Ini kita masuk ke member area dalam, kalau saya di sini rumahweb.com. Kita refresh dulu tadi karena saya keluar. Oke, ini betul refresh lagi. Ya, cukup murah Bapak Ibu. Hanya 55.000 per tahunnya ya. Kita login aja. Loginnya nggak di sini Bang. Di bagian ini ya. Nah, ini kita sudah masuk ke member areanya di rumahweb.com. Dan kita klik saja domain kita yang sudah kita beli, yang sudah aktif tentunya Bapak Ibu ya. Tadi saya katakan untuk syarat aktivasi domain, Bapak Ibu mengajukan surat permohonan kepada pihak penyedia domain dan KTP biasanya Bapak Ibu. Ini dibutuhkan untuk aktivasi domainnya. Kita klik di sini saja, kita pilih manage domain. Kemudian kita ke DNS management. Nah, kita tambah add new record Bapak Ibu di akun yang sudah sukses kita buat tadi. Misalnya ini ya. Ini kita add aja, kita copy, jenisnya txt, add new record. Di add ini ya, select, kita pilih txt, kemudian txt filenya
kita copy menjadi ini, kita copy aja biar tidak salah. Value juga di sini. Ini biasanya dihapus saja biar bisa diverifikasi nanti. Ini kemudian value-nya 3600 titiknya ya. Dan kemudian kita add record. Oh ya, file kita ulangi lagi kalau gagal. Ini harus sesuai ya Bapak Ibu, karena ini saya pakai domain yang berbeda jadi tidak bisa. Kalau ini domainnya sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu pesan, tapi kan saya hanya mencontohkan saja ya Bapak Ibu. Kan prosesnya cukup lama untuk aktivasi domain tersebut. Jadi ini tidak bisa, nanti di add new record. Setelah selesai kita verify. We cannot. Ya, ini harus terrecord dulu ya, kalau tidak record tidak bisa Bapak Ibu. Dan nanti setelah terrecord Bapak Ibu nanti diminta untuk memasukkan lagi jenis yang lainnya. Ini ada MX juga ya, ini sudah dimasukkan. Ya namanya begitu Bapak Ibu untuk bisa ya finish, karena ini domainnya belum aktif jadi tidak bisa Bapak Ibu, harus aktif terlebih dahulu. Ya, untuk aktif tadi silakan nanti membeli domain di penyedia jasa domain yang lainnya, bisa di rumah web atau hostinger atau niaga hoster ya, banyak sekali penyedia jasa domain. Ini karena saya belum aktif jadi tidak bisa Bapak Ibu. Ya ini tidak bisa, harus terrecord terlebih dahulu. Nah nanti ketika ini sudah selesai Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mengajukan bantuan di sini Bapak Ibu. Ini saya pakai yang sudah aktif saja Bapak Ibu. Ketika itu sudah aktif domainnya, bisa masuk ke sini, kan diminta untuk bagaimana bisa mendapatkan lisensi A1 untuk edukasi. Yang penting rekodnya harus sesuai ya Bapak Ibu, kalau tidak sesuai nanti tidak bisa diverifikasi oleh Microsoft. Ya nanti masuk saja ke sini Bapak Ibu, ke akun yang tadi onmicrosoft.com tadi. Nanti kita masuk di menu admin. Ketika di lisensi Bapak Ibu hanya mungkin masih A5 ya, hanya dengan 25 user saja. Di sini kita lihat. Kalau di tempat saya ini sudah lisensi A1 Bapak Ibu. Produk Anda kita lihat. Cukup lama buka Microsoft ini.
ini lisensi yang ada di kita sudah A1 untuk pelajar dan pengajar, yang trialnya sudah hilang Bapak Ibu karena itu hanya 30 hari saja. Juga ada untuk Microsoft PowerPoint free. Kalau sudah diverifikasi menjadi A1 untuk pengajar maupun pelajar, nanti akan mendapatkan ini 1 juta akun, kemudian ini 500.000 untuk gurunya. Kalau untuk siswanya 1 juta, gurunya 500.000. Nah, ini kalau di sini nanti belum muncul, Bapak Ibu bisa mengajukan bantuan di sini. Bapak Ibu perlu bantuan, kita klik saja. Jelaskan masalah Anda secara singkat. Masalahnya, saya ingin mendapatkan lisensi S1 sekolah. Nampaknya belum aktif ya. Biasanya kalau di sini nanti muncul Bapak Ibu, akan muncul untuk layanan bantuan dari Microsoft Support-nya. Nanti pilih saja Bapak Ibu untuk bantuannya, yang kalau bisa kita pakai bahasa Indonesia saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh Microsoft Support yang dari Indonesia ya, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini menunya tidak aktif Bapak Ibu. Nah, nanti kan silakan beli dulu lisensinya, Rp0 ya Bapak Ibu, tidak berbayar. Nanti di sini kalau sudah diverifikasi, biasanya juga diminta untuk dokumen berupa nanti akan dikirimkan melalui email. Untuk verifikasinya itu dikirim melalui email, dokumen harus dipenuhi, nanti dikirim lagi ke Microsoft dan diverifikasi. Kalau sudah verifikasi nanti disetujui, maka Bapak Ibu bisa membeli layanan A1 untuk pelajar dan pengajar. Ya, di sini kalau yang lainnya ini berbayar semua, kalau yang edukasi itu gratis. Ini sudah saya beli maka tidak ada di sini. Ya, lisensinya ini Bapak Ibu, lisensi tak terbatas, yang tak terbatas tapi tadi ada batasannya. Ternyata untuk pelajar itu 1 juta akun, kemudian pengajar 500.000 user. Nah, saya kira ini sudah lebih dari cukup Bapak Ibu. Dari beberapa angkatan nanti sudah cukup lah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu perlu bantuan ya silakan aja nanti pilih bantuan di sini. Karena tidak aktif menunya ya. Mungkin di luar jam kerja jadi tidak aktif. Ya, biasanya bisa aktif ini. Kalau di jam kerja bisa Bapak Ibu. Begitu mungkin Bu Azizah. Kalau Pak Soleh mungkin ada tambahan. Monggo Pak Soleh. Terima kasih Pak Eka paparannya. Pak Soleh ada tambahan sebelum masuk ke Q&A? Ya, baik. Terima kasih Pak Eka atas materi lanjutannya ya. Tadi ada yang sempat